Pernah nggak sih lo ngerasa capek, tapi bukan capek fisik, lebih kayak otak lo yang nyetrum terus seminggu full, bangun tidur langsung mikirin cucian, kerjaan, makan siang anak, email kerjaan, ulang tahun temen, sampai isi galon kosong. Padahal kayaknya semua orang mikir lo nggak ngapa-ngapain. Ya bestie, selamat datang di dunia yang penuh mental load. Apalagi kalau lo perempuan, ibu, atau caregiver. Ini tuh udah kayak langganan paket full service yang nggak bisa di-unsubscribe. Oke, kita bahas dari awal ya. Apa itu mental load? Jadi mental load tuh beban pikiran. Bukan beban hidup karena mantan nikah duluan. Itu beda. Ini beban karena lo harus terus mikir dan nge-manage segala hal. Walaupun lo nggak harus ngelakuin semuanya secara fisik. Misalnya gini, lo punya pasangan. Dia bilang aja kalau butuh bantuan. Tapi lo capek karena ya lo harus mikirin dulu apa aja yang perlu dibantu, terus nge-brief dia kayak manajer project. Akhirnya lo mikir, udahlah gue kerjain aja sendiri. Sounds familiar? Ini mental load bro. It's like you're the CEO of your rumah tangga or kehidupan. Tapi sayangnya tanpa gaji, tanpa cuti, dan tanpa penghargaan. Contoh nih ya, lo bangun tidur. Otak lo langsung aktif, anak sarapan apa, kerjaan hari ini ada meeting jam berapa, cicilan udah dibayar belum, si kucing udah dikasih makan belum? Dan lucunya, semua ini invisible, nggak kelihatan, nggak kayak nyuci baju yang kelihatan cucinya. Tapi mikirin beli sabun nyuci, itu masuk list mental load. Dan biasanya yang kena mental load paling parah siapa? Yap, perempuan. Karena dari kecil, perempuan tuh diajarin buat care lebih. Perempuan sering jadi yang mikirin ulang tahun keluarga besar, checklist liburan, atau isi snack buat anaknya temen pas playdate. Bahkan kalau nggak ada yang minta, dia udah mikirin. Masalahnya, mental load ini bisa numpuk, men. Dan ketika numpuk, dia bisa bikin lo burn out, capek, cemas, gampang marah, dan kadang lo ngerasa gagal, padahal lo cuman overload aja. Dan parahnya, karena dia nggak kelihatan, orang-orang sering mikir, lebay. Padahal lo udah kerja 3 shift. Pertama, shift kerjaan kantor, kedua shift kerjaan rumah, ketiga shift mikirin semuanya sambil tiduran di kasur, staring at the ceiling jam 2 pagi. Dan anehnya, lo masih ngerasa bersalah kalau ngeluh. Di banyak budaya, perempuan tuh kayak otomatis diprogram buat mikirin semua urusan rumah. Nggak ada yang ngajarin, tapi kayak semua orang expect aja dia ngerti. Kapan vaksin anak, nyetok mie instan, atau kapan bayar tagihan air. Cowok sering bantu, iya bantu, tapi jarang jadi yang ngerancang sistemnya. Alias dia user, bukan project manajernya. Padahal ya, mental lo tuh bukan tentang siapa yang lebih capek, tapi siapa yang terus mikir kayak Google Calendar berjalan. Sekarang, kalau lo adalah caregiver, merawat orang tua, saudara, anak berkebutuhan khusus, atau bahkan pasangan yang sakit, selamat, lo dapat ekstra mental load karena lo bukan cuma mikirin kebutuhan lo sendiri, tapi juga kebutuhan orang lain yang bergantung total sama lo. Dan itu bisa kerasa sangat sunyi. Kadang caregiver juga ngerasa bersalah kalau butuh me time. Tapi ya gimana kalau HP aja bisa lowbat, masa manusia enggak? Oke, terus gimana dong? Pertama, sadari dulu bahwa mental load itu real, valid, dan capeknya bukan lebay. Kedua, komunikasikan sama pasangan, keluarga, atau orang serumah. Jangan cuma nunggu peka. Peka itu bukan aplikasi yang bisa lo download, emang harus diomongin. Ketiga, bagi tanggung jawab bukan cuma tugas. Maksudnya, bukan tolong cuciin baju, tapi lo yang urus semua urusan laundry, dari sabun sampai kering. Keempat, kasih ruang buat istirahat. Mental load ini bisa ganggu kesehatan mental lo jangka panjang. Jadi, jangan tunggu sampai burnout baru rehat. Take that nap. Nonton drakor. Main The Sims sampai lupa waktu. Reset itu penting. Mental load itu beban tak terlihat, tapi efeknya nyata, apalagi buat perempuan dan caregiver. So, jangan tunggu meledak baru sadar. Kalau lo ngerasa relate, lo nggak sendiri. Banyak orang di luar sana yang lagi juggling hal yang sama. Makanya, yuk bantu viralin topik ini. Share ke temen lo yang kayaknya selalu kuat, kasih mereka pelukan virtual dan bilang, kamu tuh nggak harus mikirin semuanya sendirian tau. Dan buat yang masih ngeremehin mental load, coba lo pegang HP sambil mikirin 37 hal sekaligus, sambil ngaduk sayur, sambil kerja, sambil jadi admin grup keluarga. Baru kita ngobrol lagi ya. Gue nggak janji hidup lo bakal langsung ringan, tapi semoga setelah nonton ini lo bisa bilang ke diri sendiri, gue valid kok capek, dan gue nggak harus ngelakuin semuanya sendiri. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke orang-orang yang butuh denger soal mental load. Subscribe juga biar lo nggak ketinggalan topik-topik penting kayak gini. Stay waras, stay sadar, and see you on the next video.